Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Kita syukuri pada hari Ahad ini tanggal 21 Zulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan tanggal 12 Juli 2020, kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terasa hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kurang 18 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha dalam suasana corona, dalam kehidupan new normal. Tidak pernah kita Idul Fitri seperti masa-masa seperti ini, dan juga nanti Idul Adha juga masih masa-masa pandemi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Marilah kita awali kajian kita dengan doa, semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, yang doa itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika mengucapkan doa itu selalu disandingkan antara nama beliau dan nama Nabi Ibrahim, dan doa itu selalu dibaca ketika sholat, di waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Salah satu latar belakangnya karena Nabi Ibrahim itu punya sejarah yang khusus dan tersendiri dikaitkan dengan hubungan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah berkaitan dengan persoalan kewajiban haji. Itulah makanya setelah Zulqa'dah itu disebut dengan Zulhijjah. Kata hijjah itu adalah dari masdarnya kata hajja yahujju hajjan wa hijjatan wa hajjatan, yang artinya sesuatu yang dilakukan dengan sengaja dan keinginan yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tipe nabi yang kalau punya keinginan, itu keinginannya sangat kuat. Beliau sebagai suami punya keinginan yang kuat, tapi beliau sebagai ayah pun juga punya keinginan yang kuat. Termasuk istri beliau Siti Hajar itu juga dididik untuk punya keinginan yang kuat. Begitu pula Siti Sarah juga punya keinginan yang kuat. Dari dua istri ini lahirlah kemudian
nabi-nabi setelahnya. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail yang nantinya menjadi nabi. Dari rahim Siti Sarah juga lahir Ishak yang nantinya juga menjadi nabi. Luar biasa. Seorang ibu itu kalau bisa melahirkan nabi, kira-kira mulia bayinya atau mulia ibunya? Ya, karena nabi itu tidak ada yang perempuan, betul ya. Maka melahirkan nabi itu adalah kebahagiaan tersendiri. Tapi kan Siti Hajar sama Siti Sarah tidak tahu kalau anaknya ini nanti jadi nabi. Setelah diangkat oleh Allah baru mengerti. Itu pun belum tentu kita ini jika menjadi seorang ibu, anak kita ini nanti jadi apa itu kita juga tidak tahu. Tapi keinginan yang kuat untuk hamil dengan baik dan melahirkan dengan selamat, serta cita-cita yang tinggi, itulah yang harus didorong. Jangan sampai kemudian seorang ibu itu lalu gara-gara takut merasakan sakitnya melahirkan lalu operasi sesar, minta tolong dengan kaisar. Nah, akhirnya berbedalah hasilnya. Begitu pula hamil, kalau isinya hanya mengeluh saja, maka nanti bayinya pun ikut mengeluh. Itulah yang dimaksud bahwa orang tuh harus punya keinginan yang kuat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang saya maksud tadi adalah doa sholawat. Kalau kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam satu riwayat. Beberapa riwayat yang lain memang ada yang menggunakan kata wa ala. Tinggal kita mau memilih yang mana. Nah, kalau kita berdoa kepada Nabi, bersalawat pada Nabi Muhammad, maka di situ ada kama sholaita, sebagaimana yang keselamatan yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti sudah terbukti dong keselamatannya pada Nabi Ibrahim. Iya, keselamatannya pada pertama kali Nabi Ibrahim itu selamat dari kesyirikan, dari kekufuran. Karena dulu beliau itu pernah mencari Tuhan dan menyembah matahari, bulan, bintang, seolah-olah itu adalah Tuhannya. Hada Rabbi, hada Akbar. Nanti dibaca kalau tadarus, diberi tanda ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Jadi orang tuh kalau sudah tadarus, jangan hanya membaca seperti itu. Itu mana? Berilah tanda supaya ibu selalu ingat dengan ibu yang apa ibu baca. Oh iya, tadi itu Ustaz nerangkan ayat ini ya.
Jadi selalu ada link, ada connecting, dan boleh diberi stabilo. Quran yang kita baca itu kita beri tanda supaya nanti kalau kita membaca ulang akan semakin kuat. Hada Rabbi, hada Akbar, sampai mengatakan bahwa yang besar itu yang disembah. Nah sekarang ini manusia juga begitu, ada kecenderungan kalau ada orang yang punya jabatan tinggi, kedudukan yang besar, gajinya juga banyak, itu disembah. Contohnya disembah apa? Ketik, like, and share. Hidupkan loncengnya dan jadi subscriber. Nah, kalau dia niatkan itu untuk memuja, memuji, menjunjung tinggi, maka itu sudah menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim menganggap bahwa matahari itu besar, dia terpukau dengan kebesaran matahari. Dia silau dengan sinarnya. Termasuk juga kepada bulan, beliau terkesima dengan keindahannya pada saat bulan purnama. Ketika seorang laki-laki melihat wajah seorang perempuan dan dia terpukau dengan wajahnya, biasanya dia akan mengatakan, wajahmu bagaikan rembulan. Ibu-ibu dulu juga gitu ya. Padahal wajahnya itu kukulen. Ya, tidak rata. Dan memang bulan itu setelah diteliti pakai teleskop, gimana permukaannya? Nah betul tuh, seperti wajahnya ibu-ibu tuh sekarang tuh begitu tuh, jeglong. Loh, sebenarnya kalau perempuan diberikan kata-kata rembulan, mestinya dia marah, ajak senyum-senyum, karena termasuk penghinaan. Karena hakikat permukaan bulan itu tidak seperti apa yang kita kira. Jadi gitu. Sampai saking indahnya di bulan purnama itu, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan hada Rabbi. Tapi ketika matahari tadi itu tenggelam, ana la uhibbul afilin, aku gak suka dengan yang tenggelam. Gak jadilah. Kecewa dengan Tuhan matahari. Sampai hari ini pun masih ada tuh bangsa yang menyembah matahari. Ya, bangsa Jepang. Itu kita puji-puji karena teknologinya. Tapi kita harus ingat, memang itu juga pernah dilakukan. Nah, Allah berikan keselamatan dengan memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang-kadang kita ini juga terpeleset. Tapi kalau kita terpeleset, harus cepat-cepat bangun dan berdiri. Jangan kepleset terus. Nanti kepleset ngomong diralat, kepleset ngomong diralat. Tapi salah-salah terus. Harus ada usaha bagaimana supaya tidak salah-salah lagi. Pada bintang juga gitu. Bintang jumlahnya banyak. Ada orang juga sekarang itu menyembah-nyembah bintang. Kalau bintang satu apa Pak? Brigadir Jenderal. Bintang dua?
Urut ngono terus ya Allah. Nanti dadi tentara pangkat urut. Bintang 4. Nah, iya. Setelah jadi jenderal ngapain? Pensiun cabut rumput. Atau kalau enggak gitu jadi satpam. Nah, kok malah anjlok ngono. Ya. Kalau udah pensiun tuh semuanya ditanggalkan. Coba kalau ada jenderal yang pensiun atau purnawirawan, lalu dia ke masjid pakai bajunya lengkap. Semua pangkatnya dipasang kanan kiri, semua tanda jasanya dipasang lengkap. Padahal pensiun, mulai ngomong apa aja. Isu ya new normal atau new abnormal. Jadi sebenarnya kayak gitu kita ini menganggap orang itu tidak waras. Jadi banyak orang-orang yang tidak waras sekarang ini karena selalu menjunjung tinggi bintang-bintang. Seperti tadi Nabi Ibrahim juga merasa begitu. Nah, itu ternyata bintang itu melengahkan. Benar. Kalau orang sipil, biasanya kalau di pemerintahan yang paling dicari jabatan paling tinggi apa? Pangkat 4E. Dari 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Di BRI juga gitu ya Pak? Bukan, lain. Lain, pakai apa? Tim grade. Grade. Nah, grade-nya apa paling tinggi? 10. 10. Nah, pakai poin ya. 11 nggak ada ya? Oh, 10 lah. Kalau anak-anak dia terpukau dengan rapotnya. Rapotmu berapa nak? Ini Pak nilainya 10. Perfect, sempurna. Ya. Kalau di dosen itu guru besar. Biasanya si badannya dulu besar. Jadi dia harus gemuk dulu. Sebab kalau guru besar itu kok kurus, kurang berbobot. Nah, jadi ada pencapaian-pencapaian kadang-kadang yang membuat kita kemudian lengah. Setelah itu apa yang dicari? Kalau orang barat bilang tuh, kalau sudah kayanya kaya paling top, panggilannya sultan. Kalau sudah kaya itu Pak Sultan. Ya. Kalau sudah raja itu raja di raja. Kalau tajir itu tajir melintir. Saking tajirnya sampai melintir-melintir. Saking ayunya sampai kemayu, koyok yuyu. Saking gantengnya sampai koyok pelentem. Bahkan ada yang ganteng-ganteng serigala. Apa saja lah julukannya. Tapi kalau sudah orang di puncak itu biasanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada kecenderungan orang kalau sudah di puncak itu dia seolah-olah menjadi Tuhan. Dan itu ketika Nabi Ibrahim merasa, tapi kok Tuhan saya kok begini ya? Yang matahari tadi terbenam, yang bulan
juga kalau tidak purnama gelap. Aku tidak suka. Kalau bintang-bintang juga kalau sudah malamnya hilang, siang tidak ada bintang lagi, bintangnya sudah berguguran. Tidak suka aku. Akhirnya Allah memperkenalkan diri, akulah Tuhanmu. Gimana caranya Allah memperkenalkan dirinya? Terus Nabi Ibrahim bertanya, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Allah bertanya balik, afala tu'min? Apakah engkau tidak percaya, tidak mau beriman? Enggak, hanya untuk memantapkan hatiku. Lihat ma'inna qalbi. Nah akhirnya Allah katakan, kalau gitu sembelihlah 4 burung dara, letakkanlah di 4 penjuru angin, berilah nama dan panggillah. 4-4-nya itu lo datang. Nah, kita perlu pembuktian juga memang kepada Allah, tetapi tanpa mengurangi keimanan kita. Sama juga, saya contohkan air ini ya. Pilih yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kanan saya apa kiri saya? Kanannya ibu bapak atau kirinya bapak ibu? Kanan ya? Kenapa pilih yang di gelas? Manis? Kenapa tidak pilih yang bening dan dingin? Untuk orang yang sakit diabetes, walaupun dia suka yang jahe manis, tapi dia pasti akan menghindarinya. Dia akan pilih yang bening, jernih, tanpa gula. Betul? Tapi bagi orang yang tidak suka air putih, rasanya kan anyep, sepo, pahit, enak yang manis. Jikalau dia tidak berpenyakit, makanya sehat. Tapi juga ada orang yang pilih dua-duanya. Habis dia minum yang manis, untuk gelontor minumnya air putih. Sebenarnya tidak apa-apa minum air manis jahe itu. Yang penting air putihnya harus lebih banyak. Tapi saya tidak menyuruh kemudian Bapak Ibu ngambilkan air saya lagi. Nah, ini saya gambarkan bahwa Allah itu memberikan nikmat kita itu sesungguhnya itu sudah banyak. Ya, maka di dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca deh. Ya siapa yang kecil kalau memang sendiri? Baca. Ta'awud dulu. Indonesia yang agak luar. Ulang lagi, mulai dari inang. Indonesia yang agak luar. Nah,
Allah tuh sudah kasih banyak, makanya pakai kata kausar. Jadi kalau matahari itu karena besarnya, kalau bulan karena indahnya, kalau bintang karena banyaknya. Allah itu ingin tunjukkan pada kita bahwa nikmat itu bentuknya ada 3, disimbolkan dengan 3 penciptaan tadi, karena manusia itu sering terlena dengan yang 3 ini, yang besar, yang indah, dan yang banyak. Coba direnungkan, betul nggak? Betul nggak? Hah? Kalau rumah maunya yang apa? Kalau istri maunya yang apa? Indah. Ini akeh kok. Kalau uang maunya yang Cocok wis. Nah, 3-tiganya ini sampai hari ini disembah. Walaupun Nabi Ibrahim sudah tidak menyembah lagi. Nah, urusannya sekarang bagaimana kemudian, padahal orang kalau banyak, kebanyakan itu pasti tumpah kalau itu berupa air, ya tak? Kalau punya suami terlalu ganteng, efeknya apa, Bu? tinggi. Tuh, yang merasa punya suami was-was, itu acara televisi itu was-was. Kalau enggak itu disilet atau bibir plus, check and recheck, hotshot, kabar-kabari. Nanti dikabari sama tetangganya, "Jeng, sampean ngerti bojone sampean kok nonggo mang?" Nanti iku lho di pojok. Kamu sing paling ngarep lho. Masa apa iku? Dilihat sama tetangga sesama perempuan, cemburu gara-gara jadi delok entek hilangi ganteng. Terlalu cantik. Nanti dikata-katain sama orang, kok gak pantes sih wong itu yo. Bojone wayu sing lanang kok koyo. Tuh kan? Bener ya? Pasti istrinya lalu jadi artis. Gak masak terus jadi artis itu. Engko kena soalnya. Klambine juga gak gelem elek. Lek wis pengayu. Kecenderungan itu menyebabkan kemudian manusia itu mempertuhankan wajah, mempertuhankan penampilan, menjunjung tinggi fashion, dan kemudian semua serba dihitung dengan penampilan. Padahal seringkali penampilan itu menipu. Itu sering tuh di sinetron tuh ya, kalau ada anak yang pacaran tuh, terus dia turun di sebuah rumah besar, ya. Kemarin ngono iki tiba kudu omahe. Ya memang detok di kono, turunkan saya itu di rumah itu. Ternyata bukan rumahnya, dia itu sebenarnya bukan namburi, Pak. Meneh dijemput ya dia wis ning ngarepe omah, tapi berangkat dhisik. Ya tekak gang iku, Mang. Bukan rumahnya. Wong kayak-kayan tok. Klambi bendina ganti ku ya kancane klambine.
Nah, jadi sinetron itu ingin menggambarkan juga bahwa ada orang-orang yang begitu tuh. Penampilan nomor satu. Masalah jerone gak ngerti ya. Jadi itulah pelajaran-pelajaran bahwa inna a'tayna kal kausar itu Allah tuh kasihkan sudah banyak pada kita. Maka kalau sesuatu yang banyak begini ini, kalau ditambahi lagi kira-kira tumpah apa enggak? Tumpah. Supaya tidak tumpah kalau ditambah harus bagaimana? Kurangi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disuruh kok. Nah, kalau disuruh ya saya perintah. Dikurangi ini seberapa? Sepertiga, setengah atau? Kalau Nabi itu meminumnya itu 3 teguk, berarti ini harus dibagi 3. Nabi sepertiga kocok koyok sopir. Alhamdulillah sudah sepertiga. Nanti kalau sepertiga gini nih, kita dikasih rezeki oleh Allah karena kita nikmati. Sepertiga juga untuk orang lain, sepertiga lagi orang yang membutuhkan. Pokoknya berbagilah ya. Karena itu sepertiga bagian. Bagian-bagian itu ibaratnya kalau kita punya rezeki 1 gelas, kemudian kita berbagi ke orang lain, maka Allah akan tambahkan lagi sebanyak yang kita bagikan. Tapi kalau kita merasa rezeki kita itu terus sekian ini dan kita tidak mau berbagi, maka Allah tidak akan menambahnya. Benar nggak? Jadilah seperti pipa air. Pipa air itu selalu dilewati, tapi dia selalu basah. Kalau dia tergenang terus menerus, maka air itu akan pertama jernih atau keruh? Keruh. Yang kedua, bau apa tidak? Bau. Yang ketiga, akan menimbulkan penyakit lumutan lah, apalagi itu menimbulkan penyakit lah, apa saja, membawa mudarat. Nah, berarti harta benda kita itu kalau terlalu lama terpendam, terlalu lama kita tidak tasarrufkan, terlalu lama pasti akan menimbulkan kemudaratan. Itulah makanya disebut oleh Allah wanhar. Kalau aku sudah kasih banyak, wanhar, berkorban. Memang mengeluarkan harta itu pasti berkorban. Ya, korban harta, korban waktu ketika kita menyampaikannya, korban tenaga kita ketika mengulurkan dengan tangan kita, ya, korban perasaan kadang-kadang karena kita lalu dikata-katain orang, sok-sokan, sok apa kamu, sok alim, sok kaya, sok sedekah, sok apa saja. Seperti godaannya setan kepada Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih anak, maka itu disebut dengan jumroh, melempar. Karena memang jangankan orang yang berbuat jelek, orang berbuat baik aja dikatakan sama orang. Berbuat jelek aja sudah dikata-katain orang, berbuat baik pun juga dikata-katain orang. Gak akan ada yang sepi dunia ini dengan statement orang. Tidak sholat nanti dikatakan apa? Kafir. Sholat dikatakan riya. Ya toh?
Nggak memberi dikatakan nanti memberi dikatakan tuh kan. Disitulah maka wanhar itu membutuhkan kekuatan. Kalau Nabi Ibrahim tidak kuat-kuat Bapak Ibu, terutama naik gunungnya, Bapak Ibu kalau umroh coba sekali-kali naik Jabal Nur. Jabal Nur itu apa? Gua Hira. Guanya namanya Hira, jabalnya namanya Nur. Kenapa disebut Jabal Nur? Karena ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, turunlah wahyu bersama malaikat Jibril. Langsung dari atas itu cahayanya sangat terang, menerangi seluruh jazirah Arabia dan kota Mekah khususnya. Itulah kemudian disebut dengan minar dzulumati ilan nur. Dan kalau ada orang tua yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan, itu sama-sama diberi nama Nur, tinggal belakangnya saja. Kalau laki-laki biasanya Nur Rahman, kalau perempuan Nur itu tadi. Kalau naik Pak di sana itu baru Bapak bisa merasakan, oh tiba munggah iki abot. Munggah iku abot. Mengangkat badan kita, menaikkan kaki kita, mengatur nafas kita. Tangan harus memegang. Karena kalau naik itu posisinya pasti dia berlawanan dengan gravitasi. Daya tarik bumi itu kuat sekali Pak. Makanya semakin tinggi orang itu naik, jatuhnya akan semakin keras. Kalau kita naiknya cuma 1 meter, jatuhnya rasanya kayak apa? Ya menonton. Tapi kalau 2 meter akan lebih sakit dari yang 1 meter. Apalagi kalau tukang-tukang yang naik andang sampai ke atas, jatuh biasanya mati. Apalagi yang gedung pencakar langit. Itu maksudnya hidup itu semakin tinggi, ya, ibarat pohon, angin bertiup akan semakin kencang. Berarti pohon itu harus bagaimana? Harus lebih kuat. Bapak Ibu semakin tua semestinya harus semakin kuat. Kenapa semakin lemah? Secara manusiawi ya, tapi secara keimanan harus lebih kuat. Gitu ya. Jadi kuat dan tidak itu semata-mata bukan karena fisiknya, tapi ruhnya, keimanannya, ketakwaannya. Makanya ketika di umur 80 tahun baru diuji oleh Allah Nabi Ibrahim itu dengan ujian yang berat-berat semua. Apa itu ujiannya? 1. Apa? Apa deh? Angkat kota. Angkat kota. Oh iya, maksudnya itu Ka'bah. Ka'bah itu kan, Ka'bah itu dari bahasa Arab artinya kubus. Kubus itu bentuknya kotak. Dia itu megang kotak. Karena Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah. Ya betul juga ya. Siapa yang ngajarin?
Sing cilik ae iso bener sing gede. Oleh. Bae meneng. Ayo. Yang sering kali diceritakan oleh saya teman kanak-kanak itu dibakar. Sesekali bapak ibu nyoba dibakar. Terutama ibu yang sering kali di dapur itu kan dekat sama api. Masak, istri saya itu tangan kanan kirinya itu pasti kena wajahnya dulu. Padahal saya kena wajahnya toh. Tak lihat itu kayak kebeler barang opo gitu ya. Tak tanya kena, mari taruh apa mari apa ya? Saya bilang pengajian itu, ini mari caro, mari opo kayak kena celurit itu. Bang ngangkat wajan, baru ngangkat wajan. Padahal wajan itu kan cuma terkena apinya, bukan dia sendiri. Pada Nabi Ibrahim itu ya diceritakan tuh kisah pembakarannya itu. Sampai di tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan ada orang tua nenek-nenek yang menangis. Ditanya, kenapa nek kau menangis? Apakah melihat Ibrahim dibakar kau tidak tega? Padahal nenek itu buta. Kok bisa? Orang buta tuh kok menangis itu kan mesti ada sesuatu. Wong dia tidak bisa melihat. Paling dia dibisiki orang. Nah ternyata diceritani Ibrahim mau dibakar dengan seluruh pohon yang ada di saat itu. Jadi semua orang itu suruh cari kayu. Semua dikumpulkan di tengah-tengah. Nah, nenek itu karena buta, dia nggak bisa cari kayu. Dia dengarnya karena itu mau dibakar, saking bencinya sama Ibrahim, dia itu menangis. Kok aku nggak bisa cari kayu untuk ikut membakarnya? Jadi nangis itu ada dua ya. Ada nangis kebahagiaan, ada nangis kesedihan. Ada nangis kebaikan dan nangis kebencian, kejahatan. Aku gelo kafiro gak iso marok mateni wong iku. Ngerti ngono iki ya tak jegal wong. Ngerti ngono iki sandale tak colong. Gelo aku. Jadi ada orang yang menyesal tidak bisa berbuat jahat itu ada Pak. Sampai hari ini. Ya. Awas kon ya. Ditenono. Besok gede tadi opo. Itu namanya dendam kesumat 7 turunan. Ya. Jadi di zaman-zaman itu tuh semua orang tuh benci sama Ibrahim karena menghancurkan Tuhan mereka yang terbuat dari patung. Padahal yang buat patung itu adalah ayahnya sendiri. Coba tuh di umur-umur Nabi kayak begitu, udah tak punya anak, umur 80 tahun, terus juga disuruh sunat. Bapak Ibu kan belum pernah tuh lihat orang sunat umur 80 tahun. Dicobalah anak umur ini SD aja kalau udah telat-telat gitu ke SMP udah malu kita undang orang. SD kelas 3 aja kalau kadang-kadang teman-temannya sudah pada sunat semua, umur 10 tahun pada waduh malu. Udah kelas berapa? Kelas 5, kelas berapa? Kelas 6 wis kamu undang uang. Kenapa kok kelas 3? Karena Nabi itu muruh auladakum bisolati wa huwa fi sabain. Perintahkanlah anakmu untuk sholat mulai umur 7 tahun. Berarti kelas 1 SD. Nanti kalau sudah umur 10 tahun kok masih belum sholat, fadribu, kasih hukuman. Itu maksudnya bahwa orang
tua harus memberikan juga kepada anaknya untuk memberikan perjuangan dan pengorbanan. Nah, kalau ingin jadi anak yang baik harus berjuang kan ya. Berjuang itu membutuhkan pengorbanan. Khitan itu memang dagingnya itu daging dari tubuhmu, di kemaluanmu. Tapi kau harus mampu berkorban untuk mengalirkan darah itu. Belajar untuk melihat darah supaya anak itu punya keberanian. Jangan terlalu sayang dengan kemaluan sehingga kemudian dia tidak mau untuk disunat sampai kapanpun. Padahal kan dibandingkan seluruh tubuh kita, daging untuk depannya kemaluan itu hanya seberapa senti sih? Berapa? Korum. Kamu sudah sunat? Belum, kamu bisa ngomong dulu mah. Kamu udah berapa sekarang? Iya sunat hari ini. Wis pray terus di sekolah ini. Asal kita di pray mana? Ya kan biasanya anak-anak itu kalau ditanya kan malah sanyono ayah. Iya itu. Anak sekarang tuh disuruh apa-apa gitu on sinau si'ah. Engko kon turu si'ah. Kon sunat si'ah. Makanya golongan si'ah. Ya, golongan si'ah itu kan begitu juga menunda-nunda kewajiban. Jadi Nabi Ibrahim tuh satu-satunya nabi yang khitannya umur ketika tua dan usia manula. Sudah gitu diuji lagi orang tuanya yang membuat patung. Tidak ada orang tuanya para nabi dan rasul yang langsung berhadapan dengan anaknya kaitannya dengan kemusyrikan. Nah itu kan face to face dengan ayahnya jadinya. Ya apa ini? Nanti kalau kena adab tuh ayahku sendiri. Tapi kalau diajak kok tidak mau, disuruh beriman malah marah-marah. Ya gitulah, repot. Tidak punya anak, terus sudah gitu istri sama anaknya disuruh oleh Allah taruh di padang pasir, kehausan lagi. Terus suruh cari air ke Bukit Safa, Bukit Marwa, naik gunung lagi, naik melewati gurun yang panas. Nah, anaknya nangis. Itulah makanya larinya itu kadang cepat, kadang tidak. Ya, pada waktu di lampu hijau itu, kalau bapak ibu yang haji dan umroh, itu kan ada Rabbighfir, warham, wa'fu wa takarrom, wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antal a'azul akram. Coba untuk perhatikan, pada waktu lari cepat itu dikisahkan Siti Hajar itu pas lihat anaknya nangisnya pas tambah keras dari sofa Marwah itu. Makanya tengah-tengahnya itu larinya lebih cepat. Kalau untuk urusan naik gunung itu ternyata perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya, jadi jangan remehkan perempuan ya. Kalau bapak suruh hamil, insya Allah tak kuat. Jangankan hamil itu kan 9 bulan. Suruh ngangkat beras itu. Beras itu berapa sih? 5 kilo. Bayi itu maksimal berapa? Nah iya, suruh ngangkat itu loh. Wis ngersu loh. Padahal baru ngangkat sekali toh. Lah ibu itu kan ngangkat 9 bulan, gendong terus. Jadi gitu maksudnya. Maka dalam hal ini berkorbanlah itu dalam rangka supaya apa yang kita terima dari Allah, rezeki yang banyak ini, supaya ditambahkan lagi oleh Allah. Sebagaimana air yang kurang pasti akan diisi lagi oleh Allah.
Tapi kalau kita penuhi air itu terus, tidak pernah kita bagi, tidak pernah kita korbankan, tidak pernah kita tasarrufkan kepada orang-orang yang berhak menerima, maka Allah pun tidak akan memberi sesuatu lagi pada kita sebanyak apa yang kita korbankan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kita untuk berkorban. Sudah masuk suruh? Sudah. Jam? Oh iya, ada pertanyaan enggak? Iya, tafadhol. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim, kisah dari Nasrani ya. Oh iya, versinya ya. Iya. Ada perbedaan yang mencolok. Karena yang disembelih kalau di Islam itu kan Ismail, sedangkan di Nasrani itu kan Iya. Ishak. Sedangkan kita itu juga harus mengimani kitab-kitab terdahulu. Yang berbeda itu yang mana? Ya baik. Ya perbedaan apakah Ismail dan Ishak. Bahkan tidak hanya itu, sebagian orang yang berpemahaman Ishak itu tidak hanya orang-orang Nasrani dan Yahudi sebagian, tapi juga sebagian orang Islam juga ada. Karena perbedaan tafsir ketika itu, ketika nama Ishak dan Ismail itu kemudian disandingkan. Karena ini ada efek genealogi setelahnya. Sebab kalau lahir dari rahimnya Siti Hajar, itu garis keturunannya adalah Ismail sampai Nabi Muhammad. Itu namanya genealogi. Kalau dari rahim Siti Sarah adalah Ishak sampai ke Nabi Isa. Jadi ada sisi-sisi politis ketika orang itu menafsirkan untuk menarik dukungan atau keyakinan orang supaya dia lebih memberikan kontribusi yang lebih pada Nabi Isa daripada Nabi Ibrahim. Karena ini tarik menarik antara dua keimanan. Tetapi ternyata keimanan itu dikaitkan karena status Isa itu sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Dia lebih membela Isanya daripada membela Ahmad, yaitu Nabi Muhammad itu. Jadi ini ada faktor kepentingan, ada interest yang lebih daripada itu. Tidak semata-mata dari sisi sejarahnya seperti ini. Termasuk film-film tentang Moses, Nabi Musa itu kan, yang versi barat sama versi kita pasti beda. Dan ternyata kalau ditarik garis dari sejarah-sejarah para nabi dan rasul yang versi kita dengan versi orang lain, itu banyak berbeda. Nah, karena ada faktor kepentingan persoalan agama yang mereka peluk tadi, sehingga penafsiran-penafsiran, statement-statement, kemudian khotbah-khotbah di gereja pun itu mereka selalu mengatakan bahwa itu bukan Samuel. Ya, Samuel itu maksudnya Ismail. Ya. Mereka katakan itu adalah Ishak itu. Mereka lebih melihat bahwa karena dia menurunkan pada posisi Nabi Isa, yang Nabi Isa itu adalah mereka pertuhankan, sehingga lebih layak dikorbankan daripada yang dari jalur Ismail. Dan banyak sekali penafsiran-penafsiran yang sifatnya Israiliyat seperti itu untuk mengubah frame orang
oh ternyata yang benar itu orang Nasrani ya. Dari cerita-cerita itu sehingga orang lalu kemudian banyak yang murtad dari agama Islam gara-gara keyakinan-keyakinan yang dibelokkan seperti itu. Seperti contoh sekarang pembusadaan, pengobatan pada orang itu loh Pak. Karena Nabi Isa itu memang salah satunya punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa menghidupkan orang yang mati biidznillah, dengan izin Allah. Nah dengan izin Allahnya itu dipotong sama dia. Tidak ada hubungannya Isa itu sama Tuhan, karena Isa sendiri sebagai Tuhan. Jadi seolah-olah dia menyembuhkan itu ya karena kemampuan dirinya. Just Jesus only. Walaupun Trinitas tetap. Nah, kalau para pendeta itu biasanya bisa menyembuhkan orang, itu dia akan mengatakan Yesus penyelamat kita, Yesus yang mengorbankan dirinya. Jadi akhirnya semua digiring bahwa Yesus itulah hakikatnya yang berkorban, bukan Nabi Muhammad. Ishaklah yang dikorbankan, bukan Ismail. Jadi semua didorong pada keyakinan supaya orang itu meragukan keyakinan kepada Ismail, tapi meyakinkan keyakinan kepada Ishak. Arahnya supaya semakin banyak orang-orang yang masuk Nasrani karena peristiwa ini, gitu ya. Jadi arahnya itu supaya orang Islam juga ragu-ragu. Iya yo, oh yo, sih bener sih yo, mono. Jadi banyak orang-orang yang murtad karena cerita-cerita begitu tuh. Termasuk Ten Commandment itu 10 perintah Tuhan yang ketika cerita, dan filmnya panjang durasinya itu, banyak yang tidak sesuai karena memang kaitannya dengan itu. Orang dibelokkan. Makanya hati-hati kalau kita itu langsung baca di internet, hati-hati betul. Termasuk di radio kan, kadang-kadang kita dengerin radio nih, lagi enak-enak terus jalan gitu. Tuhan memberkati kita. Oh, nek wae itu apa ket mana iki ngono. Api yo sini mana? Yo apa sih? Jadi kita itu dengerin kayak orang tausiah gitu loh. Dia juga enak ngomongnya. Umum-umum aja gitu kan, seret, kebaikan seret. Terakhir penutupnya semoga Tuhan memberkati kita. Oh, kena Tuhan wis. Jadi itu Pak, pengkaburan itu dalam rangka supaya kita meragukan keimanan kita dan kita akan menjadi orang murtad dan kembali untuk memeluk agama-agama mereka. Walantar do'angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka tidak akan rela kepada kita semua itu sampai kita ini mengikuti agama mereka dalam segala hal. Termasuk yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, mengarahkan orang untuk tidak bertuhan dalam tanda petik, yaitu ateisme. Kalau di zaman dulu ateisme kuno yaitu jahiliyah, sekarang ateisme modern yang diberi casing seolah-olah ini loh yang betul. Pancasilanya diserang supaya ketuhanannya dibelokkan, dan kemudian kita punya ideologi yang mengarah kepada mereka, sedikit demi sedikit dikaburkan, agama Islam ditutup-tutupi. Kalau kita ngomong Islam nanti kita dikatakan radikal. Nah, jadi arahnya ke sana. Komunisme itu anaknya ateisme. Jadinya semualah garisnya itu sudah bisa dibaca. Di zaman Nabi juga sudah ada orang-orang yang seperti itu. Bagaimana itu mengkaburkan ajaran-ajaran Islam, dianggap bahwa kalau orang itu melakukan ajaran ini, oh itu tuh tidak sesuai, yang sesuai ini loh. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang mengikuti sebuah khutbah Idul Adha di sebuah tempat,
Kemudian dia kutip berdasarkan itu tadi, perjanjian lama dan perjanjian baru tadi. Gegerlah ulangnya itu, lalu telepon ke saya, Ustaz, yang betul mana itu ya? Ishak atau Ismail? Kok tadi itu khatibnya mengatakan Ishak, Ustaz? Oh, itu tadi di gereja apa di lapangan aula? Jadi gitu. Bisa saja itu ustaz-ustaznya tadi itu memang mantan pendeta. Dia masih terbawa dengan kisah lama bahwa Ishak itu yang lebih berhak untuk dikorban. Jadi kira-kira gitulah ya. Nah, ini membuat kita harus hati-hati menerima sebuah kisah karena memang tidak semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta tarikh Islam yang kuat. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa naqallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.